Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Public Sector Insight bersama saya Sela Sokareza yang akan menemani Anda ke depan dalam membahas berbagai isu strategis seputar tata kelola pemerintahan dan manajemen sektor publik. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat topik mengenai pentingnya penilaian kinerja dalam sektor publik. Penilaian kinerja bukan hanya sekedar formalitas administratif, melainkan proses strategis yang menentukan promosi, mutasi, hingga pemberhentian jabatan. Namun, apa jadinya jika proses tersebut tidak berjalan secara objektif dan justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi? Untuk menggambarkan situasi tersebut, kami telah menyiapkan simulasi drama pendek yang berjudul Segel Emas di Birokrasi Langit, yang menyoroti potensi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Berikut liputannya. Gadis jujur ini bernama Citra. Ia tidak tahu bahwa kerja kerasnya hanya akan dibalas dengan air mata. Di kantor ini, pengabdian hanyalah debu di bawah kaki penguasa. Datanglah Bos Bakis beserta staf Indah dan staf Auli. Citra, nilai kinerjamu E. Buruk. Kamu tidak becus kerja. Tapi Bu Bakis, saya sudah lembur setiap hari. Kenapa Indah dan Auli nilainya A? Mereka kan cuma main HP. Kamu udah bisa melawannya? Heh, kami ini loyal sama pimpinan. Kamu itu cuma sampah. Betul. Di sini, nilai itu tergantung suka-suka Bu Bakis. Benar kan, Desi? Iya. Maaf Bos Bakis, penilaian kinerja itu harus objektif berdasarkan data, bukan karena subjektivitas atau sogokan. Anda melanggar aturan negara. Hah? Kamu kan cuma anak magang, berani-beraninya kamu bicara aturan kepada saya. Ya udah bos, ayo kita keluar. Orang miskin tidak pantas di sini. Siapa sangka, Lilian anak magang yang mereka injak adalah Xiaoli, sang inspektur pusat yang sedang menyamar. Lapor Inspektur Xiaoli, surat pemecatan Bakis dan kroninya sudah ditandatangani Menteri. Baik, terima kasih Zhang Sela. Apa? Lilian adalah Inspektur Xiaoli? Tidak mungkin. Apa ini? Apa? Bakis, kamu dipecat. Kamu menggunakan jabatan untuk menindas orang jujur. Citra, mulai hari ini kamu yang pegang jabatan ini. Wah, selamat ya Citra. Inspektur Xiaoli, maafkan saya. Ampun Inspektur. Pemirsa, kisah tadi menunjukkan bagaimana penilaian kinerja bisa berubah menjadi alat penindasan ketika tidak dijalankan secara objektif dan transparan. Dalam dunia nyata, tidak selalu ada inspektur yang datang mengungkap kebenaran. Karena itu, sistem evaluasi yang adil dan transparan menjadi sangat penting dalam organisasi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai poin-poin utama penilaian kinerja, saya telah terhubung dengan rekan-rekan kelompok dari kelompok 1. Kita mulai dari poin pertama, silahkan rekan saya. Baiklah, dalam kasus ini, saya melihat bahwa penilaian kinerja tidak dilakukan secara objektif. Berdasarkan teori Schuller dan Jackson, penilaian kinerja harus dilakukan secara formal, terstruktur, dan berdasarkan indikator kerja yang jelas. Namun yang terjadi, pimpinan menilai berdasarkan kedekatan pribadi. Hal ini melanggar prinsip profesionalitas dan tidak menunjukkannya adanya standar evaluasi yang terukur. Penilaian yang baik harus berbasis data, capaian kerja, dan indikator yang disepakati bersama. Baik, dalam video tersebut, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem evaluasi top-down. Secara teori, evaluasi top-down memang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, tetapi harus tetap berdasarkan standar dan prosedur yang adil. Dalam adegan, pimpinan menggunakan otoritas secara sewenang-wenang. Ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan, sistem top-down berpotensi melahirkan ketidakadilan dan abuse of power. Saya sebagai pegawai yang rajin, disiplin, dan sering bekerja lembur, saya tetap mendapatkan penilaian buruk dalam pekerjaan.
Padahal dapat kita telaah menurut Robin bahwa salah satu tujuan penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi dan umpan balik bagi pegawai agar memberikan kinerja yang lebih baik. Namun dalam kasus ini penilaian itu justru dapat menurunkan semangat dan menimbulkan rasa tidak adil, bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam pekerjaan tersebut. Hal ini dapat memberikan bahwa jika sistem penilaian itu tidak dilakukan dengan benar-benar, maka akan merusak motivasi, bahkan menurunkan produktivitas bagi individu maupun organisasi. Jadi di dalam kasus ini sebenarnya kelihatan bahwa ada penilaian yang tidak objektif. Penilaian yang lebih dipengaruhi perasaan pribadi, bukan berdasarkan kinerja yang sebenarnya. Saya dan rekan saya mendapatkan nilai tinggi bukan karena kinerja kami yang paling baik, tetapi karena kedekatan dengan pemimpin. Hal inilah termasuk favoritisme yang dapat membuat sistem evaluasi menjadi tidak adil dan kurang kredibel. Dalam adegan terlihat bahwa bawahan tidak berani melawan keputusan atau ucapan pemimpin walaupun itu salah. Hal ini menunjukkan adanya hambatan norma sosial dan hambatan pribadi. Hambatan pribadi biasanya melibatkan masalah emosi. Dalam hal ini, emosi yang dilibatkan adalah rasa takut. Bawahan merasa takut untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu salah. Padahal hal ini penting dalam evaluasi kinerja. Hambatan dalam norma sosial sendiri adalah berupa hierarki yang ada. Biasanya orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi itu tidak suka diberi peringatan atau diberi nasihat oleh seseorang yang statusnya di bawah mereka. Padahal evaluasi kinerja itu memerlukan budaya organisasi yang terbuka dan transparan. Saya sebagai pegawai itu hanya bisa diam karena adanya suatu sistem penilaian yang sepatutnya itu dimana dikendalikan oleh atasan. Nah, jika pada suatu organisasi itu menerapkan evaluasi 360 degree, maka suatu penilaian itu tidak hanya berasal dari atasan saja, tetapi juga dari suatu rekan kerja yang dimana ataupun bawahan itu dengan suatu sistem multi sumber kemungkinan suatu ketidakadilan dan juga penyalahgunaan pada suatu wewenang itu bisa diminimalkan. Munculnya inspektur dan surat pemecatan menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan dalam sistem manajemen kinerja. Evaluasi hasil penilaian juga harus diaudit agar sesuai dengan prosedur dan bebas dari diskriminasi. Jika tidak ada kontrol internal, maka penilaian itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sebuah organisasi sangat perlu memastikan bahwa sistem penilaiannya itu berjalan sesuai dengan aturan hukum dan juga standar yang profesional.